Terus juga kalau zaman sekarang anak nggak sekolahan, masa jadi pemimpin dunia, apalagi jadi nabi? Ayolah, cerdas sedikit ya. Ternyata kita paham, apapun Qasim saat ini, sejelek apapun, seburuk apapun, takdirnya jadi Imam Mahdi. Maka hormati isi mubasyiratnya, jalankan isi mubasyiratnya, dan ini adalah isyarat bagi umat untuk hanya mengagumi Allah melalui mubasyirat. Ya. Kita akan menyampaikan sesuatu yang relatif cukup menggembirakan kita, karena apa yang kita lakukan selama ini, langkah-langkah kita ini belakangan baru tahu bahwa ternyata diperkuat dengan hujah-hujah, ya. Baik itu dalam bentuk hadis maupun dalam bentuk mubasyirat. Jadi itulah pengalaman unik gajah ini. Kita tidak pernah menyangka ada hadis-hadis yang kok sejalan dengan apa yang sudah kita lakukan. Hadis yang belakangan baru kita ketemu. Demikian juga dengan mubasyirat. Jadi seolah-olah kita dituntun untuk duluan bergerak, walaupun tentu ada dasarnya, ada hadisnya, tetapi penemuan hadis lebih diperkuat, kemudian juga mubasyiratnya diperkuat, belakangan menyusul. Alhamdulillah kita intinya insya Allah kita di track yang benar. Rekan sekalian, yang pertama, saya ingin ingatkan kembali kepada kita semua, jangan melanggar hadis, di mana baginda Nabi Muhammad SAW sudah menyatakan bahwa mimpi itu akan diterima oleh banyak orang, oleh umat muslim di dunia. Ya. Indikasi semua hadisnya seperti itu. Tidak ditujukan kepada satu orang. Yang mendapat petunjuk itu banyak. Makanya saya katakan, orang-orang yang mendapat petunjuk boleh kita kasih gelar Mahdi, tapi bukan Al-Mahdi atau Imam Mahdi, bukan. Kenapa kok kita berani mengatakan orang dapat petunjuk Mahdi? Ada dasarnya, yaitu para sahabat dulu yang sering bermimpi atau pernah bermimpi dalam bentuk petunjuk disebut Mahdi. Banyak kitab-kitab yang mengindikasikan itu dan mengatakan kalimat Mahdi. Si Fulan sebagai Mahdi itu. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin mengingatkan, dulu ketika saya mau menyampaikan, kok ternyata bermunculan mimpi-mimpi untuk mengingatkan Qasim, menegur Qasim. Saya sempat, oh ini bener nggak sih? Kok sampai ada tidak sedikit mimpi yang untuk mengingatkan Qasim. Kok Al-Mahdi diingatkan oleh bukan Al-Mahdi? Saya sempat agak merenung mendalam sebelum ini dibacakan di dalam kajian-kajian gajah. Namun melihat mimpinya Qasim sendiri, yang jelas-jelas saat ini
Qasim dalam keadaan terpuruk, salah teman, salah gaul, kemudian keputusannya banyak yang keliru, tidak adil, dan sebagainya. Penuh dengan berbagai kekurangan. Oh iya, berarti ini benar. Karena Qasim sampai hari ini tidak pernah merasa bersalah. Tidak merasa dalam kegelapan. Tidak merasa loh dalam kegelapan. Mimpinya iya. Tapi faktanya dia tidak merasa. Sampai terakhir kita belum melihat Qasim berbalik arah dan menyesal. Belum. Baik. Akhirnya alhamdulillah saya memutuskan untuk mulai membacakan mimpi teman-teman ini yang menegur Qasim. Karena teman-teman nge-share ke saya, mungkin teman-teman berpikir hanya Kang Diki yang berani menyampaikan ini. Yang lain boro-boro bangunin Qasim sholat subuh aja nggak pada berani, apalagi menyampaikan ini. Takut kehilangan Qasim, bukan takut kehilangan Allah. Oke, akhirnya kita bukakan satu persatu. Masih banyak sebetulnya, cuman kasihan juga kalau terlalu terus-terusan itu disampaikan ya. Kita silahkan rekan sekalian menonton video-video kita. Ada judulnya 3 orang jahat di sekeliling Qasim. Ada judul gajah Qasim sedang terpuruk dan gagal. Itu semua mubasyirat ini. Qasim perlu bermuhasabah diri. Tuh. Ya. So silahkan rekan sekalian menonton video-video tersebut ya. Lalu ada dikaitkan dengan tinggalkan dan bubarkan grup Unidia CS karena Qasim sedang di situ. Itu mubasyirat yang diterima oleh teman-teman helper. Dan teman-teman ini orang-orang yang baik, orang yang lurus, ya, bukan yang aneh-aneh. Kemudian wajah Qasim sedang dibedaki oleh seorang wanita. Coba bayangkan. Ada mubasyirat ya. Qasim sedang dibuat panggung, namun itu dagelan katanya panggungnya dan diiringi lagu Jingle Bell. Coba bayangkan ya. Banyak sekali. Lalu Qasim sedang dikelilingi. Qasim sedang berada di sekolah Dajjal. Karena sedang di situ memang teman-teman yang seling Qasim sedang di sekolah Dajjal. Lalu ada juga mimpi yang lain yang berbeda. Qasim sedang berada di penjara Dajjal. Artinya orang-orang sekeliling Qasim adalah orang-orang yang terpenjara Dajjal. Sedangkan dia di situ berarti indikasi Qasim sedang dipenjara. Dan lain-lain. Silakan. Kalau tidak salah, saya sudah buka sekitar 15 mubasyirat yang mengkritisi Qasim untuk didengar oleh Qasim. Karena dia tidak sadar dalam perkuliahan dan tidak sadar. Oke ya. Padahal dalam mimpinya sendiri mengindikasikan seperti itu. Mimpi Qasim sendiri mengindikasikan dia sedang dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan salah jalan. Allah tegur, ya, dan sebagainya. Nabi sedang tidak suka dengan Qasim, ya, dan sebagainya. Jelas banget ya. Tapi itulah kekuatan fitnah Dajjal, luar biasa. Baik, saya kaget ketika, Masya Allah, inilah akhirnya kita semakin yakin bahwa mimpi Muhammad Qasim itu punya fajr-fajr yang bagus. Kenapa? Karena ternyata ada mimpi Qasim ketika kita takwilkan, ternyata dia sudah dikasih tahu sama Allah ya, bahwa akan ada mimpi yang diterima helper lain yang mengkritisi Qasim. Dalam mimpi Qasim sendiri loh. Dahsyat ini. Jadi apa yang kita lakukan selama ini, saya memutuskan untuk membacakan mimpi-mimpi helper lain yang ditujukan kepada Qasim. Akhirnya saya putuskan saya bacakan. Karena apa? Karena dia sudah menutup pintu dari pemasukan orang lain.
Banyak laporan ke saya, orang siapapun yang mengkritik Qasim diblokir langsung. Bro, ini begini-begini sebaiknya. Langsung diblokir sama Qasim. Dan nggak pernah dijawab, atau nggak dijawab sama sekali. Bagaimana? Pimpinan macam apa itu? Ya, jadi betul. Nah, maka dari itulah ketika saya mendapat masukan dari mana-mana, Kang, saya sudah Qasim, tapi nggak dijawab terus. Padahal itu saya tahu handphonenya Qasim. Yang terbaru pun saya tahu nomor handphonenya, tapi nggak pernah dijawab. Rekan sekalian, Qasim dikira Qasim, saya nggak tahu nomor handphone yang terbaru, saya tahu. Pasti itu sudah saya tahu. Saya pernah kasihkan kepada orang yang ingin, Kang, saya ingin nasihati Qasim, karena dalam mimpi saya itu dia sedang salah jalan sekarang ini. Ada nggak handphonenya? Saya bilang, kalau handphone yang lama, saya dapat amanah dia jangan disebarkan. Tidak saya sebarkan. Tapi itu kan sudah dihapus sama dia. Handphonenya sudah tidak berlaku. Ketika sudah ke Malaysia. Nah, handphone kedua ini kan tidak ada komitmen dengan saya. Saya kasih. Ya. Prof Nandan pun saya kasih. Ini handphone yang Qasim sekarang nih. Saya tahu dari mana, tahu saja pokoknya. Nggak didengar katanya. Kang, saya ini nih, nggak dijawab. Nah, itu berarti benar Qasim. Rekan sekalian, karena sudah tertutup pintu dari nasihat orang lain, persis seperti mimpinya, ya, sampai Allah bernada marah untuk Qasim segera keluar dari kegelapan, maka saya putuskan menyampaikan mubasyirat dari teman-teman yang mengkritisi dan mengingatkan Qasim, menjewek Qasim. Dan ternyata Masya Allah, dibenarkan dengan mimpi Qasim sendiri. Rasanya hati saya nyes gitu loh. Ya, nyes artinya berarti selama ini benar. Dan itulah uniknya gajah. Gajah itu ada petunjuk sedikit, maju. Sedikit petunjuk, maju. Bergerak. Hadis ya, terutama. Ternyata Masya Allah ditemukan hadis lain yang mendukung, sejalan dengan apa yang sedang kita lakukan saat ini. Rekan sekalian, baik, saya bacakan mimpi Qasimnya ya. Di dalam buku kumpulan mimpi dikasih judul Kedamaian Dunia dan Makanan yang Melimpah. Aku melihat dalam mimpi ini bahwa aku, Qasim maksudnya, sedang membagi-bagikan makanan kepada orang-orang dan mereka memiliki makanan yang cukup. Namun masih banyak makanan yang tersisa. Ya. Rekan sekalian, sekalian aja ya, saya kasih tahu, makanan itu dalam takwilnya itu adalah ilmu. Kalau Qasim kan mubasyirat. Jadi, betul ini. Dia membagikan mubasyirat. Tapi di sini masih banyak mubasyirat yang tersisa. Betul. Qasim pernah bilang ke saya, sesungguhnya banyak mimpi saya yang belum saya share. Dan selama saya di Pakistan, banyak mimpi Qasim yang sudah dibuka, sampaikan ke saya dan belum di-share ke publik. Sebagian sudah saya buka, sebagian belum. Ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW memberitahuku, Qasim, bagikan lebih banyak makanan kepada orang-orang. Ingat ya, makanan itu mubasyirat. Aku melihat di sekeliling dan semua orang terlihat puas dan kenyang. Jadi orang-orang merasa cukup, gitu ya. Kemudian aku mulai membagikan lebih banyak makanan dan orang-orang menatapku dengan kaget. Ya, artinya mubasyiratnya kan kadang-kadang di luar nalar. Oh, masa sih yang memenggal Dajjal Qasim Al-Mahdi, bukannya yang membunuh Nabi Isa alaihissalam? Nah, itu sudah dijawab oleh beberapa video kita, silakan. Nah, kayak gitu, betul, orang kaget kan? Bahkan ketika saya sampaikan, Kang Diki dan teman-teman, di hadapan banyak orang nih, nanti helper yang lolos ujian, tegar terus, dengan badai yang menerpanya, nanti masuk surganya, itu sejajar bareng dengan para sahabat Nabi. Kaget saya. Kaget. Kita merinding juga nih semua. Masya Allah. Dengan Umar, yes.
dengan Abu Bakar, ya. Dengan siapa lagi? Banyak sahabat-sahabat Nabi ya yang syahid. Ada ribuan sahabat Nabi yang syahid. Zaman Nabi loh. Bayangkan, kita nih kalau tegar, pegang Quran dan hadis, makanya gini rekan sekalian. Ya. Tolong teman-teman di majelis kajian. Pegang Quran dan hadis, itu yang paling penting. Jangan pegang mubasyirat duluan, jangan. Banyak jebak-jebakan mubasyirat ya. Kalau ada mubasyirat indikasinya berbeda, ada klaim orang berbeda dengan hadis, jangan diikutin. Karena bagi seorang muslim, panduan terbesar yang paling terpenting supaya kita di track yang benar, pegang kembali kepada Quran dan hadis. Itu sangat penting. Terbukti kan? Manjur. Di susila bagaimana coba? Diiming-imingi banyak hal. Tapi tidak sesuai dengan hadis. Makanya saya nanya, coba hadirkan satu hadis saja yang sesuai dengan apa yang mimpi Ruqayyah di susila. Nggak ada kan? Nah, orang nggak percaya, ratusan jadi korban. Ya, sekarang teman-teman harus tahu nih, banyak chat ke saya, Kang, saya sudah diskusi dengan si Fulan, katanya pengen balik ke Gajah Malu katanya. Tuh kan, akhirnya keluar barisan, malu kan, mau balik. Sadar ternyata memang tidak mungkin lah ada Rasul baru. Iyalah, Masya Allah. Orang yang diagung-agungkan sama Cisusila ngaku Rasul baru, bayangkan. Padahal Rasul itu lebih tinggi derajatnya daripada seorang Nabi. Dasar. Karena tidak pegang hadis, saya minta hadirkan satu hadis saja yang sesuai. Tidak ada. Tidak bisa jawab Tuhan. Oke ya? Baik. Makanya penting. Jangan mubasyirat dulu. Mubasyirat itu hanya pelengkap. Mubasyirat yang keluar dari hadis sudah tinggalkan. Oke. Jadi walaupun nanti ada orang mengklaim sayalah putra Bani Tamim, tidak sesuai dengan indikasi, ditinggalkan. Ya. Oke. Nabi Muhammad beritahu, Qasim, bagikan lebih banyak makanan kepada orang-orang. Nabi mengatakan, bagikan terus mimpi-mimpimu itu. Aku melihat di sekeliling semua orang terlihat puas dan kenyang. Kemudian aku mulai membagikan lebih banyak makanan orang-orang yang menatapku dengan kaget. Mereka mengatakan kepadaku, Qasim, kami sudah puas, perut kami sudah kenyang. Jadi orang-orang helper cukuplah Qasim. Ini juga udah pusing. Jujur aja, saya pun membaca bukunya Qasim itu mungkin baru setengahnya. Ya. Itu pun sudah, waduh, banyak banget ini. Nah ini kayak begini, ini kan saya ketemu mimpinya tuh belakangan. Ya. Ketika diinformasikan oleh saudara Ahmad. Baru kaget, oh ternyata benar ya. Masya Allah. Teruskan. Aku terus membagikan makanan, karena aku masih memiliki banyak makanan yang tersisa tuh. Jadi mimpinya masih banyak, dikip sama dia, betul. Dia juga mengaku ke saya, masih banyak sebetulnya mimpi saya. Gitu. Tapi belum saya bagikan ke kamu semua, belum waktunya, katanya gitu ya. Kemudian aku mulai berpikir bahwa aku harus menyimpan sisa makanan untuk diriku sendiri, atau tidak. Mikir dia, apa ini disebarkan atau tidak, gitu ya. Kemudian aku memikirkan tentang sesuatu yang membuat aku merasa tidak nyaman. Nah, merasa tidak nyaman nih, tentang mubasyirat ya. Aku berpikir bagaimana jika Nabi Muhammad muncul dalam mimpi yang lain, dia justru tidak nyaman. Dia merasa, aduh, jangan adalah Nabi Muhammad muncul dalam mimpi orang lain. Itu lihat. Aku berpikir bagaimana Nabi Muhammad muncul dalam mimpi orang lain dan mengatakan kepadanya, pergi beritahu Qasim. Tuh lihat. Bahwa Nabi Muhammad SAW memintanya untuk membagikan lebih banyak makanan. Jadi artinya gini, Qasim tahu nih banyak mimpi yang dia simpan. Ya, atau tidak bergerak lagi dalam menyebarkan mimpi. Takutnya Nabi datang ke dalam mimpi orang lain negor dia gitu. Ya. Aku tidak ingin seandainya Nabi Muhammad SAW mulai mengirim pesan kepada orang lain hanya untuk meyakinkan. Dia merasa istimewa gitu ya, jangan ada orang lain lah
Nabi hadir ke mimpi orang lain. Ini pasti akan membuatku malu. Nah, lihat. Dan aku mulai membagikan lebih banyak makanan lagi. Akhirnya dia membagikan lagi. Akhirnya bergerak lagi kan. Akhirnya orang-orang mulai menolaknya. Nah, ini dia. Dan mimpi itu berakhir. Justru ketika dia sadar, takut Nabi masuk kepada mimpi orang lain, negor dia, lalu dia bagi-bagi lagi makanan. Tapi pada akhirnya justru orang mulai menolaknya. Menolak Qasim, menolak mimpinya ya. Oke, mari kita takwilkan. Ini saya mengambil metode Ibnu Sirin dan Ibnu Khaldun. Hasil takwilnya seperti apa? Ini saya sampaikan. Makanan, pertama ya, makanan sebagai simbol kebaikan atau ilmu, mubasyirat kan. Okay. Dalam mimpi, makanan seringkali melambangkan kebaikan, ilmu, atau berkah. Ya. Membagikan makanan menunjukkan perbuatan baik, berbagi ilmu, atau menyebarkan manfaat kepada orang lain. Betul, mubasyirat ya. Mimpi ini dapat diartikan bahwa Anda memiliki banyak kebaikan. Sebetulnya Qasim itu memiliki banyak informasi, memiliki banyak kebaikan ilmu ya yang dibagikan, yang harus dibagikan kepada orang lain. Itu pasti takwil. Kelebihan makanan yang masih ada menandakan bahwa Anda, Qasim, memiliki kapasitas besar untuk memberi, membagikan ilmu berupa mubasyirat. Rahasia Allah ya. Kapasitas besar tuh di dalam takwil. Betul memang. Di Al-Mahdi kan orang dapat petunjuk. Ya. Poin kedua, arahan Nabi Muhammad SAW. Tadi mimpinya ada kan? Artinya begini, kehadiran Nabi di dalam mimpi menunjukkan petunjuk, nasihat, atau dorongan spiritual. Rekan sekalian, kalau Anda pernah bermimpi dengan Nabi, itu tandanya menunjukkan bahwa Anda dapat petunjuk, nasihat, atau dorongan spiritual. Itu artinya yang paling dasar. Perintah beliau untuk terus membagikan makanan menunjukkan ajakan untuk tidak berhenti menyebarkan mimpinya. Jangan putus asa menyebarkan kebaikan atau ilmu. Meskipun Qasim merasa sudah cukup memberi. Artinya, udah capek lah 20 tahun, bro. Apa enggak pegel? Yang percaya cuma segelintir orang. Ya. Begitulah kira-kira ini pesannya ya. Hal ini juga mencerminkan tanggung jawab besar yang Qasim miliki untuk menjadi sumber manfaat bagi orang lain yang berkelanjutan terus-menerus meskipun mereka terlihat puas, kenyang. Ya kita betul. Luar biasa ya. Coba lihat, perhatikan. Takwilnya itu dahsyat. Faktanya benar nih. Kita dengan mimpinya Muhammad Qasim yang dasar-dasar saja sudah merasa puas. Masya Allah Al-Mahdi ini teman-teman. Masya Allah ternyata kita sudah masuk di ujung akhir zaman. Masya Allah Dajjal itu begini ternyata. Sudah merasa puas kita. Betul ya. Takwil. Perasaan tidak nyaman atau malu di dalam hadisnya itu. Di dalam mimpinya. Nah ini penting nih. Ini dia nih. Ya. Artinya perasaan tidak nyaman Qasim terkait dengan kemungkinan Nabi mengirim pesan kepada orang lain untuk mengingatkan Qasim bisa untuk menunjukkan diri harus introspeksi diri. Ya, saya ulangi. Perasaan tidak nyaman di dalam mimpi tadi itu artinya tidak terkait dengan kondisi posisi Qasim di mana kemungkinan Nabi mengirim pesan kepada orang lain untuk mengingatkan Qasim untuk introspeksi diri. Jelas ya? Takwilnya.
Hal ini mencerminkan keinginan untuk menjalankan amanah tanpa paksaan dan dorongan dari pihak luar. Qasim mungkin sedang merenungkan apakah Qasim benar-benar memberikan yang terbaik untuk dia sendiri. Jadi masih bingung dia. Pasti bingung. Karena sekalian contoh kebingungan dia. Ini kok yang benar-benar terus bertahan, yang punya langkah-langkah konkret, ya, yang benar-benar dakwah di lapangan, ngisi menyampaikan ini langsung ke jamaah, bukan orang per orang, itu Majelis Gajah. Yang punya planning pasti ke depan apa rencananya segala macam, hanya Majelis Gajah. Dia bingung. Dia benci kepada Majelis Gajah, benci kepada saya, tapi kok begini? Jadi begitu. Serba bingung dia. Rekan sekalian, dan tetap bersikukuh sampai hari ini. Ya, kemarin saya paham lah, ada kita yang teman-teman kita yang hadir ke Qasim bertemu. Saya tidak akan sampaikan, dan itu menyampaikan ke saya. Tetap, ya oke, syaratnya ketemu Qasim keluar dari Gajah. Sampai hari ini tidak berubah. Begitu. Jadi banyak yang ketemu Qasim tidak ngaku dari Gajah. Qasim dan helper-helper sekeliling Qasim. Ini membuktikan Qasim tidak dibimbing selalu oleh Allah. Kenapa buktinya? Karena banyak yang ketemu Qasim itu orang Gajah dan tidak keluar dari Gajah. Ya, banyak itu. Kalau saya sebut-sebutkan takut nggak bisa diterima lagi. Ya, wallahi banyak. Dan tetap setia di Gajah dan tidak mau gabung dengan grupnya dia. Jadi ini menunjukkan bahwa Qasim tidak tahu. Ya kalau orang yang dikasih petunjuk day to day, detik per detik pasti tahu. Wah, kamu bohong orang Gajah ya. Oh, kamu orang Gajah nih. Kayak dukun-dukun tahu kan? Kayak si Gulam tahu katanya perilaku orang. Tapi di situ dibuktikan, Oon juga Gulam. Terbukti nggak tahu bahwa yang datang itu banyak orang Gajah ya. Nah itu dia. Oke rekan sekalian, jelas dahsyat sekali. Ternyata di dalam mimpi Qasim pun sudah ada indikasi penjelasan bahwa akan ada orang yang menerima mimpi, baik dari Nabi Muhammad langsung datang atau mimpi isyarat lain, yang akan negur Qasim untuk introspeksi. Jelas banget. Masya Allah. Mungkin teman-teman tidak terlalu ngeh, tapi bagi saya ini menghujam sekali. Karena rekan sekalian, jangan lupa loh, saya merasakan keputusan berat sebetulnya. Rekan sekalian, saya keputusan berhari-hari untuk menyampaikan pertama kali mimpi teman-teman yang mengkritisi Qasim. Kenapa? Karena, waduh, jangan-jangan saya kualat ini. Saya kok mengkritisi Al-Mahdi ya? Apa benar gitu ya? Itu dengan pertimbangan yang matang itu saya. Rekan sekalian, tidak mudah itu. Mungkin rekan-rekan tidak terasa karena bukan pelaku. Tidak menghujam di hati. Kalau saya menghujam banget ini. Masya Allah. Berarti benar selama ini ya Allah. Terima kasih. Saya dibimbing oleh Allah melalui cara lain. Ya, tidak melalui mimpi. Tapi entah kenapa saya sehabis sholat, lalu ada. Oh harus begini langkahnya begini. Itu petunjuk dalam bentuk lain apa? Inspirasi atau bisa basiroh, bisa. Ya. Atau hal lain. Itu juga bagian dari petunjuk ya. Walaupun bukan petunjuk utama, karena bisa jadi kita dibimbing dalam langkah dan sebagainya melalui cara lain ya. Tapi yang pasti dijamin kebenaran adalah mimpi mubasyirat sebagai petunjuk yang luar biasa bagi kita ya. Dan itu ternyata kita paham Al-Mahdi pun petunjuknya dalam bentuk mubasyirat. Rekan sekalian, inilah hal yang perlu digarisbawahi dan mudah-mudahan Qasim mendengar ini. Ya, bahwa ternyata Anda
juga sudah tahu bahwa akan ada orang lain yang didatangi Muhammad Qasim untuk mengkritisi Anda, untuk menegur Anda. Dan mimpi-mimpi lain, bukan hanya Nabi Muhammad hadir dalam mimpinya, tapi mimpi lain dalam bentuk isyarat dan sebagainya. Coba dengarkan helper-helper yang di sekeliling Qasim. Ya. Maka nontonlah sekarang mulai setelah Anda, kan Anda patuh sama Qasim. Patuh dong sama mimpinya dia. Ternyata benar juga ya. Nah, udah silahkan nonton video-video gajah yang selalu mengkritisi Qasim ya. Mubasyiratnya ya. Dari si mubasyirat. Yang keempat, di dalam mimpi itu ada poin menolak makanan. Penolakan makanan di akhir mimpi dapat diartikan sebagai tanda bahwa ada batasan dalam memberi. Artinya Qasim pun memang tetap harus terus bergerak, ya, menyampaikan, tapi ada batasannya. Mungkin ada beberapa mimpi yang memang harus dia simpan dulu. Tidak semua orang membutuhkan dan siap menerima apa yang Anda tawarkan. Tuh, lihat. Betul. Tidak semua siap menerima informasi-informasinya. Meskipun itu adalah informasi kebaikan dan ilmu yang benar. Dalam hal ini Anda, Qasim, disarankan untuk bijaksana dalam membagikan apa yang Anda miliki, yaitu mubasyirat, agar tetap efisien dan tidak berlebihan. Betul. Jelas ya? Masya Allah. Rekan sekalian, kesimpulannya, pesan utama dari mimpi ini adalah terus harus memberi tanpa ragu, menyebarkan mimpi, bergerak menyebarkan mimpi. Tapi perlu memahami bahwa kapan harus berhenti, kapan harus menjaga keseimbangan itu. Kehadiran Nabi Muhammad SAW dalam mimpinya menunjukkan pentingnya menjalankan amanah dengan ikhlas dan penuh rasa tanggung jawab. Tapi di sisi lain Qasim kurang bertanggung jawab. Tiba-tiba belok lihat gadis, belok kan ikutin gadis, coba kan. Jelas banget ya. Dan lain-lainnya. Banyak sekali lah yang Qasim itu tidak kurang amanah. Ini perhatikan. Bukan kata saya loh, kata mimpinya. Apakah ada konteks tertentu dalam hidup Qasim saat ini yang mungkin relevan dengan mimpi ini? Yes, ada. Dan begitu banyak. Pesan-pesan luar biasa. Rekan sekalian, itulah hal penting pagi ini yang cukup menyenangkan kita. Dan bagi Qasim ini mungkin tidak menyenangkan. Artinya dia harus mendengar mimpi orang lain. Artinya ini menampar semua orang-orang yang ada di sekeliling Qasim yang sekarang mendoktrin. Dengarkan hanya mimpi Qasim, jangan mimpi orang lain. Artinya benar dipengaruhi Dajjal. Karena rekan sekalian, pasti Dajjal yang berucap itu. Supaya menutup Qasim. Bayangkan. Kita di track yang benar. Nabi mengatakan akan muncul Al-Mahdi. Ciri-ciri Al-Mahdi. Al-Mahdi yang disebutkan, bukan sang pemimpi. Kita di track yang benar. Ditegur, dimusuhi. Informasi terakhir. Bahwa tetap saja, kenapa kok membenci Diki? Ya dia nyebut-nyebut saya Al-Mahdi terus. Tuh. Yang kedua dia mengaku Bani Tamim katanya, PBT tuh. Fitnah terus. Tapi kalau menyampaikan Al-Mahdi benar, padahal sesuai hadis. Padahal sesuai dengan kehendak dalam mimpinya supaya Qasim itu tahu, supaya orang tahu siapa Qasim yang sesungguhnya. Bandel dia memang, bandel keras kepala. Memang Qasim tipe orang keras kepala. Orang-orang sekeliling sekarang nih, mungkin baru setengahnya tahu sifat Qasim. Karena lebih banyak formalnya sekarang. Qasim itu kan formal, kaku, kan. Orang-orang bertemu dengan orang gajah, ini laporan, habis ketemu laporan, Kang gini-gini. Gimana suasana? Wah, kayak kaku, Kang. Gimana ya? Kita juga jadi mau nanya banyak, jadi gimana gitu. Qasimnya, ya gimana ya? Kelihatannya susah, kelihatannya ya raut mukanya tuh tidak menyenangkan lah. Kalau kata Ihsan Harahap, tidak welcome.
Betul, semua orang mengatakan itu loh. Semua orang mengatakan itu. Kang ketemu Qasim, gimana ya? Nggak nyaman lah, nggak welcome. Jadi kayak pikirannya rumit, gitu. Begitu semua. Ya. Oke, jadi ketemu Qasim tidak membuat orang tambah yakin. Tapi karena sudah yakin di dalam pemikiran sebelumnya, sesuai yang Gajah yakinkan, makanya lebih bagus kita terbuka. Dan ini manfaatnya. Rekan sekalian, ini dia di balik rahasia itu. Masya Allah, saya baru paham. Allah dorong kita untuk membuka siapa Qasim sesungguhnya sesuai mimpinya. Ini manfaatnya loh. Apa coba? Bagi helper yang ketemu Qasim bisa dipermaklumi. Karena Gajah sudah ngasih tahu. Qasim itu begini, banyak dalam mimpinya kita ungkap. Tapi tetap bagaimanapun dia adalah Imam Mahdi. Itu bekal yang penting. Coba kalau seandainya informasi yang disampaikan oleh Indonesia CS ditutup-tutupi. Ya. Akhirnya kayak teman saya tuh. Pengusaha itu yang pertama kali ketemu dia. Coba, kalau kita kan sudah tahu. Dia lagi futur sholat. Jadi kalaupun kita ketemu Qasim dalam keadaan maghrib, Isya, dia nggak sholat, ya nggak aneh kita. Ya kan? Sudah nggak akan kaget. Tapi kalau Anda tidak tahu, langsung Anda keluar itu dari ruangan. Wah, masa Al-Mahdi begini? Gila kali Al-Mahdi ini. Coba. Bersyukurlah Qasim, bersyukurlah Anda kepada Gajah. Ya. Jadi orang-orang helper sudah imun dengan kejelekan Anda, kesalahan Anda, kebodohan Anda, sesuai dengan mimpi Anda. Saya bukan ngarang-ngarang, itu mimpi Anda, bacalah mimpi Anda banyak. Ini rupanya dibalik ini adalah supaya kita imun. Tetap yakin. Lihat saja mubasyiratnya, jangan lihat Qasim, itu pesan kita kepada teman-teman Gajah. Yang ketemu pun begitu. Kang, saya mau ketemu. Ngaku Gajah nggak? Enggak, Kang. Oh ya sudah bagus. Mudah-mudahan nggak ketahuan aja ya. Nah yang kemarin ketemu tadi sudah tahu Gajah itu. Dengan syarat, oke, kamu Gajah saya tahu. Keluar ya dari Gajah, tinggalin Gajah. Iya siap katanya. Pura-pura aja. Nah, jadi inilah manfaatnya. Ternyata Masya Allah, apa yang kita sampaikan sangat bermanfaat agar kita imun. Kita bisa memaklumi keadaan Qasim saat ini karena memang ada dalam mimpinya. Tapi percayalah memang takdirnya dia akan jadi Imam Mahdi. Mau gimana? Ujian bagi Allah. Bagi kita ya. Tidak sesuai dengan harapan kita. Muncul pertama kali Al-Mahdi harusnya gagah. Pengalaman perang di mana kayak gitu ya. Lalu dapat petunjuk. Lalu dapat wah gagah. Dan sebagainya. Tidak ya lemah lembut begini. Nah, itulah manfaatnya. Alhamdulillah kita menerima itu, Masya Allah. Luar biasa nih. Saya kagum, salut dengan teman-teman Majelis Gajah. Tetap berpikir baik, tetap yakin. Karena memang takdirnya dia begitu di atas. Nantinya akan jadi Imam Mahdi. Sama dengan kita melihat seseorang itu adalah pemabuk, apa dia itu banyak dosa, tapi kita tahu bahwa akhirnya dia akan jadi presiden nanti. Ya sudah bagaimana? Banyak itu. Jadi petinggi, pejabat, bahkan jadi ustadz, jadi pejuang Islam dulunya adalah penyanyi rock. Ya kan? Al-Mahdi juga bisa begitu, wajar. Orang punya salah segala macam, akhirnya jadi karena Allah berkehendak di akhir hidupnya menjadi pemimpin dunia. Bisa jadi. Sama dengan takdirnya, contohlah Pak Jokowi Widodo, presiden, tukang kayu, ya, ada fotonya dia lagi nyurut kayu, pedagang mebel. Coba kalau kita gaul, kenal dengan Pak Jokowi pada saat itu, percaya nggak dia akan jadi presiden? Nggak percaya. Ayo dong, please, cerdas sedikit ya. Kepada teman-teman yang baru mendengar ini semua, cerdas sedikitlah.
banyak fakta. Kalau kita lihat Nabi, tidak mungkin juga tukang gembala. Ya. Terus juga, kalau zaman sekarang anak nggak sekolahan, kalau zaman sekarang anak nggak sekolahan, masa jadi pemimpin dunia, apalagi jadi Nabi? Ayolah, cerdas sedikit ya. Ternyata kita paham, apapun Qasim saat ini, sejelek apapun, seburuk apapun, takdirnya jadi Imam Mahdi. Maka hormati isi mubasyiratnya, jalankan isi mubasyiratnya, dan ini adalah isyarat bagi umat untuk hanya mengagumi Allah melalui mubasyiratnya. Jangan mengagumi Qasim, jangan taklid buta kepada Qasim, jangan glow terhadap Qasim, dan tetap di track yang benar untuk pegang hadis dan Quran. Itu inti kenapa Al-Mahdi sosok yang sedemikian.